Halo teman-teman, bagaimana jadinya jika kunyit kita campur dengan Yakult ya? Nah, kunyitnya ini nanti akan saya parut dan Yakultnya akan saya jemur dulu nanti ya. Nah, ini kunyit yang sudah saya parut ya guys. Saya tambahkan sedikit air biar enak nanti pas dicampur dengan Yakult ya. Kita lihat dengan mikroskop biar lebih jelas lagi seperti apa partikelnya. Simak video ini sampai habis ya guys ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Halo kawan-kawan, kali ini Pak Bendil mencoba untuk bereksperimen, yaitu dengan mencampur Yakult dan air sari kunyit. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu partikel-partikel yang ada pada sari kunyit. Bagi Anda yang sudah menonton video pengamatan tentang kunyit sebelumnya, pasti sudah paham tentang partikel-partikel ini, namun tidak ada salahnya kita sedikit mengulasnya kembali. Partikel yang terlihat seperti kristal ini adalah butir pati kunyit. Partikel inilah yang nantinya menjadi serbuk saat cairan kunyit dikeringkan dan menjadi obat. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah kurkumin. Zat inilah yang memberikan efek warna kuning pada kunyit. Dan zat ini jugalah yang membuat kunyit mempunyai sifat antibakteri. Selain itu, kurkumin juga memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai antioksidan, antiinflamasi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung dan otak. Nah, berikutnya kita akan mengamati Yakult, bakteri pada Yakult ya. Dan ini Yakultnya ini sudah saya jemur tadi ya sekitar 2 jam. Kita akan lihat dengan mikroskop kehidupan bakteri Lactobacillus casei shirotastren ya di dalam Yakult ini ya. Kita ambil setetes saja ini. Saya langsung ke pembesaran 400 kali nih ya. Dan sekarang pengamatan beralih ke Yakult. Bagi Anda yang sering mengkonsumsinya, pasti sudah paham kandungan bakteri dari minuman probiotik yang satu ini. Yap, benar, Yakult mengandung bakteri Lactobacillus. Sebotol Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirotastren. Bakteri ini merupakan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Begitu padatnya jumlah bakteri Lactobacillus dalam sebotol Yakult, mari kita lanjutkan dengan zoom 1000 kali agar terlihat lebih jelas. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys, kemudian share video ini agar orang lain juga makin paham dengan eksperimen ini. Seperti inilah penampakan bakteri Lactobacillus casei shirotastren dalam setetes Yakult. Ini baru setetes, belum sebotol guys. Dalam satu botol Yakult, ada sekitar 6,5 miliar bakteri Lactobacillus yang aktif. Entahlah, bagaimana cara para peneliti menghitungnya. Apakah kamu tahu cara menghitungnya? Bakteri Lactobacillus casei shirotastren dalam Yakult memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, antara lain, mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem imun dan mengurangi gejala gangguan pencernaan. Namun, perlu diingat bahwa efek bakteri probiotik dapat berbeda-beda pada setiap orang. Nah, sekarang waktunya eksperimen ya teman-teman. Saya akan masukkan Yakult dulu ke tempat sampel ini ya. Kita akan campur susu Yakult dengan air kunyit. Nah, ini dia. Kita akan aduk-aduk sedikit ya biar merata. Kemarin ada yang tanya apakah bakteri Lactobacillusnya mati ketika kena kunyit ya. Kita akan lihat dengan mikroskop seperti apa bakteri Lactobacillusnya ya. Nah, ini akan saya ambil sedikit aja ya, 1 tetes. Kita lihat apakah Lactobacillusnya mati terkena kunyit. Oke, sekarang waktunya untuk bereksperimen. Lihatlah bagaimana perbedaan saat Yakult dan air sari kunyit ini dicampur.
Jika Anda menonton video ini dari awal sampai saat ini, pasti paham perbedaannya. Perbedaan pada Yakult bisa dilihat dari jumlah bakteri Lactobacillus yang berkurang jumlah konsentrasinya. Walaupun masih banyak pergerakan yang terlihat, namun tidak seperti saat belum tercampur dengan sari kunyit. Kemudian terlihat penggumpalan pada Yakult. Di sekitar gumpalan, terlihat seperti jasad bakteri Lactobacillus yang mati. Entahlah benar atau tidak, itu hanya sebatas asumsi saya saja. Namun dengan melihat rekaman video pengamatan ini, kesimpulan pertama adalah bakteri Lactobacillus pada Yakult memang mati. Tapi tidak semuanya mati. Masih banyak sekali yang hidup. Kesimpulan ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa komentar di video sebelumnya. Kita akan melanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali. Jadi jangan di skip dulu ya guys. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan di eksperimen ini. Apakah kamu tahu kira-kira apa itu? Dan seperti inilah penampakan di zoom 1000 kali. Dari zoom 400 kali tadi, kamu pasti belum melihat sedikit saja butiran pati kunyit. Padahal dalam satu tetes air sari kunyit tadi, terlihat banyak sekali butir pati kunyitnya. Namun setelah dicampur dengan Yakult, butir pati kunyitnya seperti hilang. Kemudian zat kurkumin pada air kunyitnya juga tidak terlihat sampai saat ini. Kira-kira apa yang terjadi? Menurut asumsi saya, butir pati dan zat kurkumin dalam air sari kunyit terlihat seperti menghilang saat dicampur dengan Yakult terjadi karena beberapa faktor. Antara lain karena Yakult memiliki pH yang lebih rendah atau lebih asam daripada air sari kunyit. Perubahan pH ini dapat mempengaruhi kestabilan butir pati dan zat kurkumin. Selanjutnya, Yakult mengandung bakteri probiotik yang dapat menghasilkan enzim tertentu. Enzim ini dapat memecah butir pati dan zat kurkumin, sehingga membuatnya tampak seperti menghilang. Kemudian, selain itu juga terjadi reaksi kimia. Campuran Yakult dan air sari kunyit dapat memicu reaksi kimia yang mengubah struktur butir pati dan zat kurkumin, sehingga membuatnya tidak terlihat lagi. Perubahan ini dapat mempengaruhi warna, tekstur, dan komposisi kimia campuran Yakult dan air sari kunyit. Sekali lagi itu asumsi saya. Jika kawan-kawan punya pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar. Dengan melihat rekaman video pengamatan ini, kesimpulan kedua adalah lebih baik mengkonsumsi Yakult atau air sari kunyit tanpa mencampurnya, agar manfaatnya lebih maksimal. Untuk efek yang ditimbulkan, Pak Embendil juga gak berani mencoba untuk meminumnya. Bagaimana guys? Sudah terjawabkah rasa penasaranmu? Kita cukupkan sampai di sini eksperimen antara Yakult dicampur dengan air sari kunyit. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Share video ini ke teman dan keluarga kalian. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.